Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena di tempat ibu masih pagi, jadi ibu akan mengucapkan selamat pagi. Nah baik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya, selalu sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan gimana nih? Udah pada vaksin belum? Semoga udah pada vaksin ya. Jadi kita bisa cepat-cepat untuk tatap muka kembali seperti itu. Oke. Jadi ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama ibu adalah Windasari, bisa dipanggil Ibu Winda saja ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ingin kita bahas, ibu ingin menjelaskan apa itu bimbingan klasikal. Nah, jadi ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Sepertinya belum ada yang tahu ya. Nah, jadi langsung ibu jelaskan saja. Oke, jadi hari ini ibu akan melakukan bimbingan klasikal kepada kalian. Nah, jadi bimbingan klasikal itu apa sih, Bu? Nah, jadi bimbingan klasikal itu adalah sebuah bimbingan yang dilakukan dalam jumlah orangnya itu relatif banyak, seperti satu kelas, seperti itu ya. Jadi untuk melakukan bimbingan klasikal itu memang jumlah orangnya harus banyak, tidak seperti bimbingan kelompok yang jumlah orangnya itu cuma 1-10 orang saja, seperti itu ya. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi dengan judul Mental Sehat Pandemi Lewat. Nah, sebelumnya ibu mau nanya nih sama kalian, ada yang tahu nggak maksud dari judul ini? Maksudnya itu apa sih? Seperti itu. Maksud dari mental sehat pandemi lewat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin dari kalian rata-rata tahu, tapi cuman kayak sekedar oh ini pasti tentang mental sehat deh. Udah, itu aja. Nah, oke, jadi maksud dari mental sehat pandemi lewat ini, ketika mental kita sehat, mental kita tidak terganggu, mental kita baik-baik saja, apa yang kita lakukan pasti akan berjalan dengan baik, aktivitas-aktivitas kita lancar. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus betul-betul untuk harus benar-benar untuk menjaga kesehatan mental kita, karena akan sulit bagi kita jika mental kita terganggu, karena salah satu dari mental terganggu itu kita sulit sekali untuk mengendalikan emosi kita. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang ini kita mau ngapa-ngapain saja itu terbatas sekali. Mau jalan-jalan itu nggak dibolehin, mau kesana kesini itu dibatasin. Jadi untuk itu kita diharapkan agar bisa menjaga mental kita untuk tetap baik-baik saja ya. Kita dapat melewati masa pandemi ini dengan mental yang baik, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa materi ya yang akan kita bahas di sini. Tuh ada 4 poin ya. Yang pertama itu adalah pengertian kesehatan mental. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang pengertian kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Kemudian yang kedua adalah faktor penyebab kesehatan mental. Nah, jadi ada faktor penyebab kesehatan mental. Kemudian yang ketiga adalah dampak pandemi terhadap kesehatan mental. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang dampak-dampak dari pandemi terhadap kesehatan mental kita. Kemudian yang terakhir itu ada cara menjaga kesehatan mental selama pandemi. Nah, ini kita akan mempelajari satu persatu, mulai dari yang pertama sampai yang keempat ya. Oke, jadi kita langsung aja ke pengertian kesehatan mental. Nah, sebelumnya ibu mau nanya nih sama kalian, ada yang tahu nggak kesehatan mental itu apa? Nah, mungkin dari beberapa kalian mungkin ada yang tahu
tapi cuman sekedar kesehatan mental itu ini loh, atau ada juga yang belum tahu ya kan. Nah, jadi di sini ibu akan menjelaskan pengertian tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu apa sih, Bu? Nah, jadi kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi ya, adalah sebuah kondisi di mana ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Nah, jadi kalau misalnya mental kita sehat, mental kita tidak terganggu, mental kita baik-baik saja, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan terselesaikan dengan baik, akan berjalan dengan baik, dan tidak ada kesalahan-kesalahan. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan pun itu tidak disengaja ya. Sebaliknya kesehatan mental yang terganggu, kesehatan mental yang tidak baik, nah dia akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi, pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Nah, jadi ketika kondisi mental kita terganggu, maka suasana hati kita juga jadi terganggu, kemampuan berpikir kita juga jadi terganggu, emosi kita juga jadi tidak terkendali. Misalnya kadang-kadang kita jadi marah, kadang tiba-tiba jadi murung, kadang tiba-tiba jadi nangis, seperti itu ya. Jadi kesehatan mental yang terganggu itu dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Berbeda dengan jika kesehatan mental kita itu baik, kesehatan mental kita sehat, maka kita bisa mengendalikan emosi kita, suasana hati kita juga jadi baik, kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik, kemampuan berpikir kita juga baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi diharapkan kesehatan mental kita ini tidak terganggu ya. Kalau misalnya udah terganggu, itu sangat susah sekali untuk kita berpikir dan untuk mencerna segala sesuatu, seperti itu ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke berikutnya, yaitu faktor-faktor penyebab kesehatan mental ya. Jadi faktor-faktor kesehatan mental, faktor-faktor penyebab kesehatan mental itu ada 3 faktor ya. Ada 3 faktor. Yang faktor pertama adalah faktor biologi, yang kedua adalah faktor kehidupan, dan yang terakhir adalah faktor keluarga. Nah, yang pertama ini adalah faktor biologi, seperti genetik, kimia pada otak, gangguan pada otak, seperti itu ya. Misalnya nih, kita punya ibu yang memang punya ibu yang memang gangguan mentalnya itu tidak baik, sehingga ketika mengandung dan anak tersebut lahir, bisa saja dia juga mendapatkan mental yang tidak baik juga, karena genetik itu tadi, genetik dari ibu atau genetik dari ayah, seperti itu. Kemudian adalah faktor kehidupan. Nah, faktor kehidupan ini apa yang telah kita alami gitu loh, kayak dulu kita pernah mengalami trauma, pelecehan, pernah diracuni orang gitu, atau dulu kita pernah minum alkohol, obat-obatan. Nah, jadi faktor kehidupan juga ini sangat mempengaruhi penyebab kesehatan mental kita. Mungkin kita waktu dulu pernah trauma karena kita masalah apa gitu ya kan, akhirnya trauma dan akhirnya terjadilah kesehatan mental kita yang terganggu. Apalagi dulu misalnya dulu misalnya ada seseorang pernah dilecehkan, nah pasti kesehatan mental mereka akan terganggu karena mereka tuh trauma gitu loh ya, trauma gitu. Nah, kemudian adalah faktor keluarga. Nah, di sini faktor keluarga itu juga merupakan salah satu faktor penyebab kesehatan mental ya. Ada riwayat keluarga, masalah keluarga. Nah, masalah keluarga juga ini merupakan salah satu dari penyebab kesehatan mental kita gitu. Kalau misalnya kalau masalah
kehidupan keluarga kita baik-baik saja, maka kesehatan mental kita juga pasti akan terbina dengan baik. Jika banyak masalah di keluarga kita, itu akan memicu stres, memicu kesehatan mental kita juga. Kesehatan mental kita jadi terganggu, suasana hati kita jadi tidak karuan, emosi kita jadi tidak terkendali, tidak bisa kita atur seperti itu ya. Jadi faktor-faktor penyebab kesehatan mental ini sangat mempengaruhi kesehatan mental yang ada pada diri kita, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah materi tentang dampak pandemi terhadap kesehatan mental. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih sama kalian, ada yang tahu nggak dampak dari pandemi terhadap kesehatan mental itu apa sih? Nah, mungkin ada beberapa yang tahu dan ada juga beberapa yang tidak tahu. Nah, mungkin yang tidak tahu ini bukan karena memang dia tidak tahu ya, tapi karena memang tidak menyadarinya saja, seperti itu. Nah, jadi dilansir dari NYU Langone Healthy, mereka mengatakan bahwa kebanyakan remaja terlihat murung, sedih atau kecewa ketika menjalani karantina di rumah selama pandemi COVID. Nah, di sini sudah jelas sekali ya, karena COVID ini, karena pandemi ini, jadi banyak tuh remaja yang terlihat murung, sedih atau kecewa. Bahkan kalian juga pasti merasa sedih karena pandemi ini, merasa murung juga karena pandemi ini. Kenapa? Karena pasti beberapa dari kalian mungkin melewatkan momen-momen yang kalian tunggu. Misalnya nih, harusnya ada pasar malam, tiba-tiba karena pandemi ini pasar malamnya ditiadakan. Harusnya ada acara-acara apa gitu, karena ada pandemi ini akhirnya acara-acara tersebut ditiadakan. Nah, itu yang sebenarnya membuat para remaja itu menjadi murung. Kalian juga menjadi sedih karena tidak bisa ke sana. Bahkan tidak sedikit dari mereka, bahkan kalian juga merasa cemas dan bertanya-tanya kapan sih pandemi ini berakhir, kapan sih pandemi ini cepat usai gitu kan. Pengen cepat-cepat sekolah juga, pengen cepat-cepat ketemu teman-teman juga, seperti itu. Nah, di sini walaupun beberapa remaja mengisi kekosongan dan kecemasan mereka dengan bermain ponsel atau media sosial, ternyata hal tersebut tidak cukup. Nah, ini benar ya. Bayangin deh kalau misalnya kalian di rumah cuman main ponsel aja, cuman ngutak-atik media sosial aja, pasti bakalan bosan juga ya kan. Walaupun kita sering main gitu, walaupun kita suka, tapi bosan itu pasti ada. Apalagi kalian di rumah aja itu dalam waktu yang cukup lama, pasti sangat merasa kosong banget. Apalagi yang biasanya kita pergi sekolah, ketemu teman-teman, karena pandemi ini akhirnya kita cuma bisa di rumah aja, belajar di rumah aja, terus sekolahnya cuma di rumah aja, seperti itu ya kan. Kemudian adalah dampak pandemi terhadap kesehatan mental remaja yang termasuk kategori keluarga kurang mampu dan berada dalam etnis minoritas ternyata cukup besar. Nah, ternyata dampaknya bagi kategori keluarga yang kurang mampu ini ternyata sangat terasa ya. Mungkin kalian juga yang ada keluarganya yang kurang mampu juga. Nah, pasti terasa banget dampaknya terhadap kesehatan mental kalian. Kenapa begitu? Karena buat nggak cuman kalangan bawah menengah saja, tetapi kalangan atas juga. Karena dampak dari pandemi ini akhirnya kita tidak bisa turun bekerja, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mencari sepeser duit untuk makan. Akhirnya berdampak pada kesehatan mental kita. Harus gimana ya, dan akhirnya kita stres. Kemudian
kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu cara menjaga kesehatan mental selama pandemi. Nah, jadi cara kita menjaga mental kita selama pandemi ini ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama itu bijak menyaring informasi. Nah, cara pertama untuk menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi ini, kita harus bisa membatasi konsumsi kita terkait berita-berita yang ada. Nah, mungkin kalian sering membaca berita tuh tentang pandemi COVID-19 ini, tapi kita juga perlu membatasi untuk dalam mengkonsumsi berita-berita tersebut, karena terkadang dengan berita-berita tersebut kita jadi semakin frustasi, emosi kita semakin tidak terkendali, kayak kapan nih COVID ini berlalu, please pengen cepat sekolah, pengen cepat ketemu teman-teman. Akhirnya karena emosi kalian itu, akhirnya mental kalian menjadi terganggu. Nah, jadi dalam memilih berita yang sudah tersebar luas itu tidak mudah ya. Jangan mempercayai semuanya gitu. Nah, karena kita harus memilah-milah juga berita-berita yang mana yang baik untuk kita semuanya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah membatasi penggunaan sosial media. Nah, sebisa mungkin kalian untuk bisa tidak terlalu aktif bersosial media terlebih dahulu ya, karena hal ini tidak bisa membuat kita itu tidak terkontaminasi dari berita-berita yang tidak baik untuk kesehatan mental kita. Nah, namun hal ini sifatnya sementara, karena kita juga perlu tahu ya bahwa berita-berita yang ada itu seperti apa sih gitu loh, ya kan. Kemudian kita harus bijak juga selama mengkonsumsi berita-berita yang ada seperti itu, dan lebih baik kita menyalurkan hobi kita, mengembangkan bakat kita, daripada kita menghabiskan waktu untuk penggunaan media sosial ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan diri. Nah, ini sangat penting ya bagi kita untuk menjaga kesehatan kita selama pandemi, menjaga kesehatan mental kita selama pandemi. Nah, cara lain yang bisa kita terapkan untuk tetap bisa menjaga kesehatan mental adalah menjaga kebersihan. Nah, namun jangan berlebihan juga ya. Pastikan saja jika sehabis menyentuh permukaan benda-benda yang mungkin semungkinnya itu sudah terkontaminasi, kita harus langsung mencuci tangannya dengan sabun, sehingga itu untuk menekan infeksi virus corona menyebar, seperti itu ya. Atau di sini ada nih yang jarang membersihkan diri, jangan seperti itu ya. Kalian harus bisa mungkin menjaga kebersihan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melakukan physical distancing. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang tadi Ibu jelaskan kepada kalian ya, bahwa dalam keadaan genting atau darurat, meski keluar rumah, pastikan kita itu menerapkan protokol kesehatan ya. Misalnya kalau antri di minimarket, kita harus bisa menjaga jarak dengan orang lain ya, gunakan masker, dan berusaha untuk tidak menyentuh bagian apapun yang ada di wajah sebelum memastikan kalau tangan kita itu bersih ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menjaga kondisi tubuh kita tetap fit. Nah, ini paling penting ya, karena tubuh kita itu memang benar-benar harus fit. Kenapa? Karena jika tubuh kita sedikit saja lemah, pasti sangat susah untuk terhindar dari corona gitu ya, terhindar dari dampak pandemi COVID ini. Nah, kalau bisa kalian itu harus mengkonsumsi makanan bernutrisi, mengkonsumsi multivitamin yang mengandung vitamin C ya. Hal tersebut itu bisa membuat kita menjaga daya tahan tubuh kita agar terus optimal. Jika daya tahan tubuh kita fit,
kita pasti terhindar dari paparan virus ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Nah, karena pandemi ini kita jadi jarang keluar dari rumah ya kan, jadi kita bisa terus di rumah saja. Nah, sebisa mungkin ya kalian itu luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Nah, kita juga bisa menceritakan kekhawatiran kita. Pokoknya kita bisa sharing-sharing gitu sama keluarga, atau kalian juga bisa sharing-sharing dengan ibu, menceritakan apa sih kekhawatiran kalian selama COVID, seperti itu ya kan. Jadi rasa takut kalian, rasa cemas kalian itu bisa teratasi dan kalian menganggap itu memang hal yang normal di masa pandemi ini. Oke. Kemudian mencoba untuk selalu berpikir positif dan selalu bersyukur. Oke. Baik, jadi karena materi kita sudah selesai, sudah habis juga. Jadi ibu akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk bertanya kepada ibu tentang materi-materi yang telah ibu jelaskan kepada kalian. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya saja di kolom chat. Baik, karena materi kita telah habis, maka ibu akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan apa yang telah ibu jelaskan. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian dan semoga bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi ya. Mungkin itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.